Sampai saat ini saya sudah besar, tidak tahu mengapa ayah saya lebih memilih ibu kedua saya dibanding mama saya. Singkat cerita, dari kecil hingga besar saat ini ayah saya tidak pernah memberikan nafkah untuk saya, anak satu-satunya. Pertama, pernah saya berpikir akan melupakan ayah saya dan membencinya kala melihatnya. Tapi mama selalu menasehati dan mengatakan, walau bagaimanapun dia ayah kamu. Seorang anak tidak boleh membenci orang tuanya, yang seharusnya kita lakukan adalah memaafkan dan mendoakan. Sejak itu saya tidak lagi membenci dan ingin melupakannya. Tapi Ustadz, kadang saya timbul perasaan ingin memiliki keluarga yang utuh dan memiliki sosok seorang ayah yang sayang dengan anaknya. Dan saya tidak pernah merasakan hal itu, tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Pertanyaannya Ustadz, satu, apakah seorang ayah bisa berdosa atau durhaka kepada anaknya sendiri? Yang kedua, bisakah seorang anak dengan ayah yang seperti saya ceritakan putus hubungan kontak agar pikiran dan hati saya tidak berharap lagi menginginkan sosok peran ayah di kehidupan saya? Butuh apa? Butuh apa? Putus kontak. Apa? Putus kontak hubungan. Oh, putus kontak. Dan membiarkan ayah saya hidup lebih bahagia bersama keluarganya. Yang ketiga, ini bukan sebuah pertanyaan tapi ungkapan terima kasih untuk mama saya yang telah mendidik dan memberikan kasih sayang yang tidak ada habisnya. Mama hebat, mama kuat, dan mama adalah surgaku. Selain anak itu bisa durhaka kepada orang tua, apakah orang tua bisa durhaka kepada anak? Kan yang ditanya Umar. Terus Umar jawab gini, ya bisa dengan 3 kondisi. 3 sebab orang tua durhaka kepada anak. 1, dia tidak mencarikan ayah ataupun ibu yang baik untuk calon anaknya. Baik di sini artinya orang tua atau calon orang tua anaknya itu pendosa besar. Maksudnya laki-laki yang tidak mencarikan perempuan yang solehah untuk dia nikahi, berarti dia kelak akan durhaka kepada anaknya. Perempuan yang tidak mencari laki-laki yang soleh untuk dia nikahi, berarti dia juga kelak zalim dan durhaka kepada anaknya. Karena anak itu tidak pernah memilih punya orang tua, tiba-tiba orang tuanya seorang penjudi, pemabuk, orang tuanya seorang pezina, orang tuanya seorang perempuan yang tidak bisa menjaga diri dan seterusnya. Berarti orang tuanya ini zalim dan durhaka sama anak. 1. Kedua, memberikan nama ataupun panggilan yang buruk kepada anaknya. Mencela, menghina, dasar kamu bodoh, dasar kamu begini, dasar kamu begitu. Itu durhaka. Bukan hanya nama, panggilan. Kalau orang tuanya lagi marah, memanggil anaknya dengan kalimat mencela, itu durhaka. Dan yang ketiga, orang tuanya tidak menafkahi anaknya atau menafkahi tapi dari harta yang haram, itu juga durhaka. Jadi kalau kita baca cerita tadi, ayah yang tidak menafkahi anaknya itu salah, dosa, durhaka, sebagaimana durhakanya seorang anak kepada orang tua, sama dosanya. Kok selama ini jarang kita dengar ada cerita orang tua durhaka sama anak, Ustadz? Karena mungkin yang ceramahnya orang tua, mewakili orang tua, sehingga banyak nasihatnya kepada anak. Sekarang saya pengen mewakili anak. Memang ada literasi Islam, ternyata orang tua juga bisa durhaka sama anak. Jadi sama, kedudukannya sama. Islam itu adil. Jadi jangan hanya menuntut anak tuh harus berbakti. Tapi orang tuanya gak pernah memperbaiki diri. Dengan excuse-nya apa? Kamu jangan kayak saya, jangan kayak ayah. Misalnya ayahnya punya kebiasaan buruk, gak pernah sholat subuh misalnya. Anaknya dipaksa sholat subuh. Terus kalau anaknya sesekali kritis dimarahin. Kamu itu durhaka sama orang tua, ngebantah aja. Ayah tahu ayah ini gak benar, tapi kamu jangan kayak ayah. Ini gak fair.
Harusnya orang tuanya mencontohkan dong. Bukan cuma nyuruh-nyuruh doang. Berarti orang tuanya zolim. Walaupun yang dia nasihatin itu benar dan baik, tapi tetap aja dia zolim. Dan dosanya sama seperti dosa anak kepada orang tua. Nasihat buat para orang tua termasuk diri saya sendiri. Yang kedua, pertanyaannya tadi tentang putus kontak ya. Saya nggak tahu ini seberat apa kondisinya. Tetapi kadang menyambung silaturahim walaupun hatinya masih belum benar-benar lega, belum benar-benar lapang, itu perlu diusahakan sih. Karena hati itu di luar kontrol kita, tapi silaturahim itu kita mampu. Sekedar nanya kabar, siapa tahu ya, siapa tahu. Gara-gara kamu nanya kabar, orang tua kamu dapat hidayah. Dan mungkin banget kayak gitu loh. Saya punya teman yang gak pernah sholat. Dia hijrah sholat gara-gara dia dengerin anaknya yang nasihatin dia. Selama ini dinasehatin ustadz gak mempan, apalagi dinasehatin istri, dinasehatin sama neneknya gak mempan, baru mempan dinasehatin sama anak perempuannya. Kok ayah gak sholat, masuk neraka loh. Dia langsung klik di situ. Kita gak pernah tahu kan hidayah itu datangnya dari mana. Jangan-jangan gara-gara kamu sekedar basa-basi tanya kabar ayah, ayah waktu itu lagi baper, lagi ada masalah, dia lagi lonely, dia gak punya siapa-siapa, kamu pula yang menyapa dia yang pertama, disitulah dia dapat hidayah. Walaupun kamu menyapa itu dengan hati yang masih sebel, masih marah, masih luka, kan gak ada yang tahu isi hati kita. Tapi secara zahir, yang dia tahu kamu masih peduli sama dia, walaupun dia gak peduli sama kamu sekian lama. Oh ternyata anak aku masih peduli sama aku. Muncul feeling guilty yang besar, dan itu mendorong dia untuk berubah. Bisa, banyak kasus kayak gitu. Jadi semoga kita punya kesabaran untuk melawan ego dan marah kita. Saya gak bilang gak boleh sakit hati, itu manusiawi kok. Tahu banget rasanya gimana ditelantarkan, sakit hati, sedih, kecewa, luka, inner child. Pasti ada, gak mungkin gak ada, dan itu normal, manusiawi. Tapi mengusahakan silaturahim pasti ada kebaikan dan keberkahannya, walaupun hati belum sembuh. Semoga itu jadi jalan hidayah bagi orang tuanya. Tidak merestui anaknya untuk menikah dengan alasan suku. Dia dari suku tertentu. Saya sudah menjalani hubungan 10 tahun Ustadz, sudah 4 tahun meminta restu. Sampai saat ini belum mendapatkan restu dari bapak. Bahkan orang tua pasangan saya ini sudah datang ke rumah untuk meminta izin dan menyampaikan niat baik. Saya harus bagaimana, Guru? Dulu ada seorang paman datang kepada Nabi nanya gini. Ini ada di kitab Fikih Cinta ya. Seorang paman datang kepada Nabi nanya gini. Ya Rasulullah, saya wali seorang anak yatim perempuan di rumah saya. Karena pamannya. Ada 2 laki-laki yang datang melamar dia. Yang satu kaya, yang satu miskin. Saya dan keluarga lebih berkenan dengan yang kaya. Tapi dia lebih berkenan dengan yang miskin. Mana yang kami pilih ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak ada di antara 2 orang yang saling mencintai kecuali dinikahkan. Tidak ada di antara 2 orang yang saling mencintai kecuali dinikahkan. Jadi ini bukan tentang hidup pamannya, bukan tentang hidup ayahnya, tapi tentang hidup anaknya, perempuan dan laki-laki itu. Jadi kalau mereka udah saling nyaman, selama nggak ada penghalang syar'i, kayak misalnya dosa, maksiat, dan seterusnya, maka nggak boleh dihalangi. Justru harus disupport untuk kebahagiaan mereka. Tapi hari ini karena perwalian, orang tua tuh ngerasa punya hak seutuhnya untuk menentukan siapa. Padahal nggak kayak gitu konsep Islam. Orang tua itu wali, tanggung jawab, tetapi tetap pilihannya diberikan kesempatan kepada putrinya. Sampai Nabi mengatakan nggak boleh seorang ayah memaksakan putrinya menikah dengan yang tidak dia berkenan. Memang tanggung jawabnya ada di walinya dalam menikahkan, tetapi pilihannya ada di anaknya, bukan di orang tuanya. Apalagi alasannya suku. Padahal Allah mengatakan waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu, kami yang menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kalau kita mengingkari satu suku sama dengan mengingkari ketentuan Allah. Bahkan Nabi melarang kita untuk mencela nasab. Karena nasab itu adalah ketentuan Allah. Kita nggak bisa memilih dilahirkan dari suku mana. Saya orang Aceh.
Gak bisa saya milih pengen dilahirkan sebagai orang Sunda. Walaupun saya tinggal di Bandung udah lebih lama daripada saya tinggal di Aceh. Istri saya orang Jawa, gak bisa dia milih jadi orang Aceh. Ya udahlah, Aceh, Jawa, Sunda, Bugis, Padang, Batak, bla bla bla, Madura atau apalah Betawi. Itu kan Allah yang pilih kan? Bukan kita yang pilih kan? Kita nggak bisa request kan? Aku pengen dilahirkan sebagai suku Bani Taim. Nanti nama belakang aku adalah Hanan At-Tamimi. Bukan Hanan At-Taki, dari Bani Taim. Kenapa? Soalnya aku ngefans sama Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu berasal dari Bani Taim. Jadi semua yang berasal dari suku Taim sampai sekarang nama belakangnya At-Tamimi. Kalau kalian kenal orang yang namanya At-Tamimi, berarti dia satu klan sama Abu Bakar As-Siddiq. Saya pengen suku saya itu suku Korea. Biar dipanggilnya Opa Hanan. Tapi brewokan. Mana ada Korea brewokan terus warnanya doff. Gak bisa orang, saya dilahirkan sebagai anaknya orang Aceh, ayah ibu saya Aceh. Dan saya gak bisa milih orang tua. Ibu saya, ibu kalian juga. Karena namanya Kartini. Ibu kita. Ibu saya lah ibu semua orang Indonesia. Jadi maksudnya saya gak bisa milih, saya gak pengen jadi anaknya Bu Kartini, Pak Abdurrahman, saya pengennya anaknya Bu siapa gitu kan. Gak bisa. Jadi enggak, itu bukan alasan syar'i. Alasan syar'i itu adalah akhlaknya, kemudian agamanya, kemudian kesiapannya, udah siap belum? Kalau itu belum, maka bisa ditunda dulu atau dipertimbangkan lagi. Tapi kalau hanya alasan-alasan srek nggak srek, orang tuanya dan seterusnya, kayaknya janganlah, jangan menyakiti anak dengan cara seperti itu. Allahu a'lam.